Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan juknis kelulusan ini, saya membaca sekilas bahwa karena ini akan menghadapi ujian sekolah, tentu yang namanya sekolah, suatu proses itu pertama diawali dengan perencanaan. Setiap pekerjaan apapun, apalagi panjenengan, itu pertama adalah dimulai dari planning, jadi perencanaan Bapak Ibu. Panjenengan mau mengajar pertama adalah dimulai dari planning. Setelah planningnya termasuk di dalamnya adalah perangkat pembelajaran, baru yang kedua adalah memasuki tahap adalah acting, pelaksanaannya di kelas. Apakah bisa sejalan pelaksanaan dengan planning? Bisa ya? Juga bisa juga tidak lah. Rencananya matang tapi makan di rumah atau tadi sirake. Biar luruan akhirnya depan ke sekolah bening aja. Muruin ke. Jadi planningnya sudah amburadul. Berarti udah dikit tak usah perencanaan saja, tak usah perencanaan. Jadi pertama adalah planning, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah evaluasi. Jadi evaluasi. Bagaimana sekarang PAI itu berdasarkan juknis kelulusan mapel PAI itu yang pertama itu dibagi dua. 70% itu adalah praktek, 30% adalah teori. Artinya apa itu? Menjadi tanggung jawab kita secara teori. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun sholat ada seberapa? Rukun sholat 17 ya? Sama tumak nina. Alhamdulillah. Udah tak ada grup ini kan? Rukun sholat ada 17, syarat sholat ada 5. Panjenengan mengajarkan rukun syarat tapi murid tak bisa abujeng, Pak. Ini yang dimaksud. Bagaimana siswa-siswa kita tidak sholat, tidak bisa abujeng, ini kan tanggung jawab kita. Ini yang dimaksud. Jadi sekarang mapel BAI sudah tidak begitu mementingkan teori, Pak. Tapi bukan tidak penting, tapi teori bisa, tapi yang terpenting adalah praktik, Pak, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti fleksibel. Yang membuat soal dan kisi-kisi adalah sekolah guru, Pak. Dari kemarin panjenengan punya keleluasaan untuk menentukan mulai dari pembuatan kisi-kisi soal sampai pada pelaksanaan uji, sampai pada pelulusan. Tapi makin di juknis itu teori itu hanya 30%, prakteknya menjadi 70%. Jadi panjenengan diberi kesempatan secara leluasa, secara fleksibel, Pak Ibu. Jadi praktek itu menjadi hal utama dan terpenting dalam pembelajaran PAI. Coba lebih tombologi terwolo, Pak. Kira-kira nanti kalau ada siswa yang masih belum bisa baca semangat, belum bisa sholat, kira-kira panjenengan sedih apa tak? Situ usaha dari guru saling panjenengan, Pak. Itu usaha, Pak. Berdiri sekolah baru. Mungkin mau berdiri contoh lagi sekolah, berdiri sekolah. Kenapa kok kita berdosa? Karena dari guru saling panjenengan, ampun digaji, Pak. Gaji itu makin, Pak. Menggolongan Pak Neka di sertifikasi kurang lebih 100 juta, Pak. Thank you. Tajo, thank you.
Kalau golongan 4 masa kerja 20 tahun lebih, itu gaji pokoknya kurang lebih itu 4 juta setengah. Kurang lebih lah. Mungkin orang untuk TV, mungkin lebih tak selalu beli. Jadi KKG, nah ini ketua Bapak Imam ini KKG, Bapak Imam bentuk KKG ini menjadi sarana bagi kita untuk belajar bersama-sama. Dan di undang-undang itu sudah jelas wajib dengan harus menjadi anggota KKG. Dan bahkan sekolah itu bisa boleh tidak memberikan jadwal di sekolah hari tertentu ketika ada kegiatan KKG, boleh. Karena apa? Karena disertifikasi guru wajib meningkatkan kompetensi. Salah satunya adalah kompetensi adalah melalui KKG. Biayanya dari mana Bapak Ibu? Biayanya dari Obeng nih, dari Obeng apa nih kan? Sertifikasi ini, mau kita dulu Pak, mereka mau kita dulu ke Surabaya ada rapat, kita di nikah mungkin nikah. Jadi bagi benar-benar logo, Pak, tutupi selain logo nikah. Yang terakhir adalah, nah ini, kalau teman-teman masih memerlukan soal ujian sehingga ujian akhir tetap terkesan masih sakral, mungkin ujian ini kan tak sakral, Pak. Menurut kalau namanya ujian nasional, Pak. Kalau dulu ujian nasional sakral betul Pak, selain pengawas ruangan tidak boleh masuk. Tadi ini kan, sekarang ujian itu sudah tidak sakral Pak, karena sudah yang terpenting adalah prakteknya Pak. Nah ini kelebihan dari guru GPAI adalah kalau nanti ada siswa yang tak bisa sholat, yang belum bisa melakukan sholat, terus akhlaknya tidak baik, dari ini Pak, kelebihan guru agama di situ adalah menjadi tanggung jawab dan tulis dari panjenengan seterus sahabat dari nikah. Dan ini tidak dimiliki oleh guru kelas yang lain, Pak, karena ini kita ini ketemu sama panjenengan benar apa? Karena berkaitan dengan hukum Islam, dengan ibadah Pak. Guru bahasa Inggris bagi keliru ucap aku nawar. Tapi kalau guru agama cara membaca Al-Quran tidak tepat apa tajwidnya. Nah ini kita mahrotnya tidak tepat, maka ini adalah menjadi tanggung jawab kita. Nah ini bagaimana nanti menjadi tanggung jawab, bagaimana nanti kalau siswa tidak bisa mempraktekkan amalan-amalan rukun Islam, rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Karinto kelebihan guru GPAI, mudah-mudahan kita yang berada di sini yang hadir ini, mudah-mudahan oleh Allah diberi kekuatan Pak. Kekuatan sabar menghadapi strategi ini, keputusan sabar Bapak Ibu. Montak sabar, cirinya mana anak-anak. Pak Polo di komisi kelas paling inisiatif pun sebolo lema tadi. Mungkin sebolo ini kalau banyak selain ini Kak, leres ki. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan karena Abu Karom sudah datang. Nah ini dan gula berapit oleh kita datang. Nah ini karena sudah datang semua, maka kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa berjumpa dengan Bapak Kasih Pais. Belum tentu kalau ada kegiatan kasih. Jadi hari ini Bapak Ibu mendapatkan keutamaan luar biasa. Banyak hal yang disampaikan oleh beliau dan mudah-mudahan kita bisa mencerna, menangkapnya dan melaksanakannya. Jadi Bapak Ibu mungkin ya belum ada yang paham. Nanti Bapak siapa? Bapak Rasul ini adalah Bapak kita semuanya. Pendidikan agama Islam, Bapak Rasul adalah orang tua kita. Jadi yang disampaikan beliau adalah nasihat buat kita semuanya dan perlu kita laksanakan dalam
melaksanakan tugas sebagai KPI yang bersama-sama. Syukur-syukur Bapak Ibu sudah membuat sesuai dengan visi-misinya, nanti kita koreksi bersama. Ini gimana Pak? Berbeda. Karena soal itu tidak semudah yang kita bayangkan Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat titiknya, bagaimana hurufnya itu ada semuanya. Soal yang memang benar-benar berkualitas. Baik, kita cermati bersama pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Mubarak SAD tentang petunjuk juknisnya Bapak Ibu ya, Bapak Mubarak juknisnya seperti apa. Dipersilakan. Ada apa dengan tulisan-tulisan ini? Bolak-balik dibaca, dibolak-balik. Pas kentelan macam ini kan tidak boleh. Sebelum ada edaran ini ada suratnya. Nanti kita. Jadi ini datangnya dari Kanwil. Kanwil ini tembusannya dari Jakarta ke Kanwil ke Kemenak Sampang. Intinya satu, kisi-kisi instrumen dan pelaksanaan penilaian kelulusan diserahkan kepada guru PAI dan satuan pendidikan. Mungkin sebelumnya kalau jenengan rok motor Pak Heru foto Pak Heru gampang bisa dulu selentingnya akoknya punya nikah pembangunan tengah nikah sebab tak terbiasa dan lancar dan tidak ada masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, pengaturan prosedur penyusunan instrumen dan komposisi praktek sikap keagamaan 70% dan pengetahuan PAI 30%. Artinya balik total konsepkan kesangan ia berarti terpenter otak kanan penter lulus pasien penter dan makin beli orang penter tapi cara sholat banyak salah banyak teori penter ketika dites wudu banyak salah termasuk tayamum baca Al-Quran mengikuti tes pengetahuan nilai 90 ketika dites praktek banyak sesatan. Jadi pemerintah khususnya Kementerian Agama balik jadi banyak didominasinya ke praktek. Makanya Bapak Cil tidak beri pengetahuan diberikan pengetahuan supaya bisa praktek. Jadi intinya ibadah cara wudhu dan nikah sudah ada praktek termasuk baca Al-Quran ibadah pengetahuan tujuan untuk bisa praktek. Jadi intinya sudah cek LPS setelah baca surat ini. Terus pengetahuan penilaian untuk PAUD, TK dan PDBK. PDBK kan nah kebutuhan khusus kan sedikit. Dan untuk regui untuk tunanetra. Kita ada memandang berbeda. Kita nanti bahas untuk nomor 1 ini. Setiap soal yang di dalamnya itu berisi definisi, pengertian, hukum, macam-macam, contoh, jenis apapun, itu namanya soal level 1. Artinya Bapak Ibu mengetes mahasiswa tentang pengetahuan dan pemahaman. Itu level 1 Bapak Ibu. Jadi soalnya contoh yang misalkan rukun iman ada. Nah, itu berarti termasuk level 1 Bapak Ibu. Karena pemahaman yang diuji ya. Kemarin ketika lomba Olimpiade online itu ada 1, apa 2, apa 3, apa ada masalahnya. Kalian lihat ada. Kemudian di bawahnya yang termasuk, nah itu sudah mengarah bukan pengetahuan,
Makanya anak-anak itu paknya di situ karena tidak terbiasa mempelajari buku dan mencoba menalar pikiran atau pengetahuan dia. Nah itu yang nomor satu Bapak Ibu. Kalau ada level 2 itu penerapan. Biasanya isinya contoh sikap Bapak Ibu. Sudah sikap dari nggak usah yang lainnya, pasti itu penerapannya, aplikasinya. Level 2 berisi soal aplikasi atau pelaksanaan. Biasanya berbentuk contoh-contoh tindakan atau sikap. 1. Rahman rajin berangkat ke sekolah. 2. Setiap selesai dari sekolah dia buka buku kembali. Itu 3 antaranya. Dari narasi di atas yang termasuk sikap disiplin adalah dari 1 dan 3, 2 dan 4 itu Pak. Itu namanya soal level 2 penalaran. Kemudian soal level 3 ini juga masuk penalaran juga ya. Kayak apa isinya? Biasanya hikmah dan kesimpulan. Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih penasaran juga, tolong nanti ketika sampai di sekolahnya ambil soal US tahun lalu dibuka. Pasti ada hikmah, sikap Pak ya. Berarti yang hikmah itu adalah soal tinggi, hot, ada cerita. Kemudian dari narasi di atas, maka yang bisa kita ambil adalah itu berarti soal hot. Kalau tidak bisa menalar istilahnya, pasti jawabannya salah. Karena ini adalah soal level 3. Jadi Bapak ya, saya ulangi. Soal level 1 itu pengetahuan dan pemahaman. Kemudian soal level 2 itu adalah penerapan dan aplikasi. Kemudian soal level 3 juga penerapan, tapi larinya nanti ke hikmah atau kesimpulan. Kita kembali lagi ke yang tadi, juknisnya. Juknisnya, mana tadi juknisnya? Juknis. Kita, nah ini, buku ya. Coba kita ke soal nomor 2. Memahami kesan-kesan pokok Quran Surat An-Nas dan Quran Surat Al-Asr kelas 2. Materinya adalah An-Nas. Kemudian levelnya adalah level 4. Oh, ada yang level 4 Pak. Tahun lalu itu ada 3 Bapak Ibu. Sekarang digabung. Ya, 1, 2 jadi 1, kemudian 3, 4 itu jadi 1 tahun lalu, 5, 6 jadi 1. Sekarang dipisah lagi. Jadi ini maksudnya penalaran level 4 adalah indikator soalnya disajikan ayat An-Nas, peserta didik dapat memilih pesan pokok ayat tersebut. Coba kita ke penalaran Bapak Ibu ya. Kita buka lagi tadi. Nah ini tip dan triknya. Coba Bapak Ibu. Kita apa satu? Pemahaman, hukum ya. Hafalan juga ya. Bapak bisa Bapak ya. Kita stop di sini dulu karena nanti kita ada waktu tersendiri supaya lebih paham lagi. Selanjutnya kembali coba soal nomor 5. Ini masih kenalan semua ya. Memahami, kemudian disajikan. Ini Bapak Ibu nomor 7. Nomor 7. Memahami makna Asmaul Husna Al-Qudus As-Salam dan Al-Mulik pelajaran kelas 2. Al-Asmaul Husna Al-Mulik materinya. Aplikasi. Nah ini aplikasi berarti level 2 Bapak Ibu. Disajikan beberapa perilaku kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan Al-Asmaul Husna Al-Mulik. Jadi Bapak Ibu nanti soalnya adalah ada 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Kemudian di bawahnya sikap yang sikap tentang Al-Qudus ditunjukkan oleh nomor. Begitu Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? Itu aplikasi biasanya. Atau dikasih nama boleh. Ari, Joko begini. Di atas yang melaksanakan sikap Al-Qudus adalah bisa Bapak Ibu yang seperti itu. Jadi nanti soalnya itu adalah soal terstandar dan soal yang benar-benar sesuai dengan aturan. Itu Bapak Ibu ya. Kalau dibahas semuanya, ini kita sampai nanti nih Bapak Ibu. Kita ada waktu tersendiri, oleh karena itu saya kasih waktu Bapak Ibu beberapa hari ke depan. Silakan juknisnya ini di-download, kemudian coba buat sendiri Bapak Ibu. Karena Pak nanti seperti yang disampaikan oleh Bapak Baru tadi, murid-murid seperti itu baru sama semuanya. Nah Bapak Ibu ya, nanti kita saling belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar juga Pak soalnya. Oh ini kurang begini Pak, oh saya kurang begini Pak, dihilangkan. Insya Allah setelah ujian US-nya, insya Allah sudah 40 soalnya.
dan Kecamatan Sapan, soalnya benar-benar berkualitas. Itu aja Bapak Ibu ya. Sekali lagi tipsnya adalah level 1, level 2, level 3. Kalau level 1 itu pengetahuan pemahaman hukum tanfidz macam-macam jenis jumlahnya. Kalau level 2 itu adalah aplikasinya, sikap, tindakan. Contoh saja. Kalau level 3 itu bisa penerapan hikmahnya. Hikmah dibalik itu apa? Kesimpulannya apa? Itu masuk kepada level 3. Itu aja Bapak Ibu ya.